Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu bersilaturahmi Muslimah Grup Solo ini dalam rangka visitasi agitasi Muslimah Grup Solo dari asesor Sumatera Barat. Kemudian salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Rina sebagai asesor ya sekarang ya, bukan kabit ya, yang juga kabit ini ya di Dinas Kerja atau Mahasiswa Sumatera Barat ya. Dan teman sejawat kami Pak Epi, tapi beliau sekarang bertindak sebagai asesor Pak Epi ya, yang juga punya LBK di Padang. Dan Ibu Dr. Anda Hajar Sosmati MM dari Muslimah Grup Solo, dan sama ibu ya. Ya ini Bapak siapa nama Pak? Pak Denny ya, selamat datang Pak di Muslimah Grup Solo. Udah yang pertama atau udah berapa kali Pak sini Pak? Baru pertama. Nah, ginilah Muslimah Grup Solo Pak. Terima kasih Pak atas pendampingan Ibu ya. Dan anak-anak kami dari alumni nih Bu, alumni SMK 1 Merangin Provinsi Jambi, kemudian alumni SMK 3 Kota Solo, dan SMK Sijunjung ada? Mana Sijunjung ada? Juga dari SMK 1 Sijunjung di bawah ya. Nanti kalau Pak. Kemudian seluruh undangan yang kami hormati, karyawan kami. Yang pertama terima kasih dulu Bu Rina, Pak Epi yang dulu gagal ya di Sabtu, bukan karena dibuat-buat, karena kondisi jalan Bu ya. Ada kemacetan di jalan dan memang tidak bisa ditempuh. Itulah Allah yang mengatur Bu ya, semuanya Allah yang mengatur. Kita merencanakan tapi Allah yang mengatur. Boleh sedikit saya agak expose Muslimah dulu sedikit Bu. Saya minta izin tolong buka profil ya. Karena Bu Rina, Bu Epi mungkin udah lama nggak dengar profil kami yang terbaru Bu ya. Biar nanti Bu Rina tahu aja, karena kalau udah ada data di gampang Bu ya. Kami kan bukakan juga bagaimana perkembangan Muslimah. Semua kenal, tapi mungkin ada perkembangan yang kami raih mungkin perlu diketahui juga dari Bu Epi maupun Ibu Rina. Baik, ini Muslimah Group ini yang dihormati. Muslimah ada 3 ya. Itu Muslimah Group dihormati. Jadi yang pertama di Asam Jaya. Nah, ini Muslimah Group yang di sini Bu ya. Ini saya, Ibu. Ini ke profil kita Anda udah tahu barangkali ya. Di Muslimah ada 3 Bu. Yang pertama di sini, yang kedua yang pertama sebenarnya Asam Jauh. Ibu udah pernah belum? Udah ya, Asam Jauh. Yang kedua, yang ketiga ada 6 suku belum sana Ibu mungkin. Jadi Muslimah ada 3 lokasi. 3. Alhamdulillah kita sudah punya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Ada lengkap, lanjut. Ini jadi yang pertama sekarang Ibu Rina sama Pak Epi datang sekarang kan sebagai lembaga pendidikan, lembaga LPK. Jadi alhamdulillah Muslimah Grup Solo sudah terakreditasi juga di Kementerian Pendidikan Bu, di Kemendikbud sudah terakreditasi, dan alhamdulillah kita sudah juga sebelumnya sudah terakreditasi busana Bu ya. Ini yang kedua Pak Epi. Dulu busananya sudah keluar hasilnya. Dan alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan penilaian kinerja A Bu dari Kementerian Pendidikan. Saya hitung Pak Epi yang dapat A Indonesia 14. Lembaga kursus Indonesia sekitar 17.000 dari informasi yang saya dapat dari pusat, yang sekitar 17.000 sekarang. Alhamdulillah kita dari 14 masuk Muslimah Grup Solo. Kita juga sudah ditetapkan sebagai tempat uji potensi busana dan sulam bordir. Alhamdulillah sebagai lembaga kursus kita juga menerima magang guru, magang siswa, PKL siswa, dan juga
sebagai guru tamu, dan juga alhamdulillah kita juga pernah melatih dosen Bu Ina. Kita pernah melatih dosen isi pada manjang. Nah, ini terbalik nih Pak. Yang kita latihnya dulu S2 bagian desain. Juga magang mahasiswa itu sebagai lembaga pendidikan lanjut. Kemudian Muslimah Group sebagai industri, kita sudah produk sekarang 64 macam item. Bisa lihat Shopee ya. Apa kita Shopee namanya? Bisa lihat Shopee Bu. Jadi kita sekarang sudah inovasi produk, termasuk memproduksi tas Bu. Selama ini belum. Jadi banyak produk-produk baru yang kita bikin dalam rangka inovasi produk. Sekarang udah 64 jenis. Lanjut. Itu balik lagi. Jadi dari 64 jenis itu apa-apa aja, tata busana Bu ya, pakaian seragam sekolah, seragam kantor, seragam organisasi dan lain sebagainya. Itu ributnya. Yang penting karena kita sudah miliki 6 bodi komputer. Dan bodi manual, high speed dan bodi komputer, sulam, rajut tuh bawah ada rajut boneka namanya Bu. Itu pakai tangan ya, aksesoris yang lain. Termasuk itu kalau Ibu sama Pak Epi sholat di Masjid Agung ada apa tutup Ka'bah kiswah di Masjid Agung tuh 6 kali 5 meter kita bikin Bu, 2,5 bulan. Nah, lanjut. Alhamdulillah dalam pemasaran kita sudah banyak Bu. Pemasaran kita SMA 28, SMK 25, Pondok Pesantren 2, SMP 13, MAN 4, MTI 2, MTS 3, SDT 3, instansi pemerintah 8, perguruan tinggi 3 kampus, total semua 82 lembaga yang sudah kita pasarkan produk kita. Sumber Riau Jambi. Lanjut. 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 Ini lanjut. Ini alhamdulillah Bu Muslimah Group Solo kita ini dalam meraih prestasi motonya kalau nggak mungkin dapat juara 3, juara 2, minimal juara 1. Nah, itu barangkali jarang gitu ya. Itu moto kita Bu Epi. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Jadi alhamdulillah Muslimah Group Solo juara 1 nasional 2012 ya. Ini dari Kementerian Pendidikan Bu, maaf Bu. Dari Kementerian Pendidikan juara 1, dulu juara 2 DKI, juara 3 Sulawesi Utara. Nah, di samping dapat hadiah 20 juta juga dapat hadiah ke Beijing tuh Bu. Nah, ke Beijing Cina Ibu yang pergi. Karena tiket 1 saya nggak bisa pergi Bu. 2008 kita juga pernah menerima juara 1 penerima anugerah Widya Karya Bakti Khusus di Surabaya Sidoarjo dulu. Dia pernah juga pernah juara 2 nasional lembaga khusus prestasi tahun 2009. Itu tingkat nasional Bu. Kalau Sumatera Barat ada kacau karena banyak nggak muat nanti Bu. Dia maaf Bu sedikit ini kayak saya ini untuk inspirasi aja nih. Saya dulu kan ruang dinas Bu. Saya kan pensiun pertanian, pernah jadi sebelum pensiun saya kepala kecamatan Bu, namanya Balai Penyuluhan Pertanian. Karena moto saya harus juara 1, alhamdulillah saya sebagai pimpinan pertanian kecamatan di Lembang Jaya dulu juara nasional. Saya diundang ke Istana Negara dapat dia 30 juta Bu. Dari Menteri Pertanian 20, dari Pak Gubernur 10 juta. Nah, ini sedikit aja tambah Pepi. Juga saya sebagai ketua koperasi Bu, ketua koperasi Syariah BKMT Solo. Alhamdulillah koperasi terbaik di Kota Solo. 4 kali juara 1 RAT. Juga mendapat penghargaan sebagai penggerak koperasi dari Pak Wali Kota Solo. Kebetulan saya juga wartawan juga sebagai wartawan alhamdulillah pernah juga menerima wartawan terbaik di bidang PU, wartawan terbaik bidang agama, wartawan terbaik di bidang koperasi, wartawan terbaik di Melayu dulu Malaysia. Lanjut. Nih, enggak apa-apa Bobi ya. Kok bukan Bobi. Alhamdulillah 8 nyala pakai Marapule walaupun lewat Marapule. Nah, ini di sana. Dari 35 juara nasional, 15 masuk istana termasuk kita. Alhamdulillah saya tunjuk sebagai ketua tim masuk Istana Negara Bu itu. Nah, lanjut. Ini ya Muhammadiyah nih. Nah, karena perjuangannya luar biasa berat Bu nih. Muhammadiyah Jakarta ada 30 juta nih. Lanjut. Ini lanjut aja lah pengalaman. Saya juga lama sebagai guru Bu, mulai dari SD, SMP, bergerak di bidang KONI, banyak yang lain. Guru kimia pernah, STM pernah. Jadi dari berbagai sekolah. Lanjut aja. Saya pendek aja. Legalitas tadi sudah tadi ya. Lanjut. Ini yang penting visi Muslimah Group Solo menjadi lembaga khusus profesional dan IKM yang berkualitas untuk membentuk SDM yang handal, mandiri dan banani. Tujuannya menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausaha gitu. Lanjut. Ini sejarah Muslimah Bu, kita memang dari nol Pak Pi, dari modal Rp75.000 dari satu mesin jahit bekas dulunya. Numpang di rumah orang, nggak ada punya toko, nggak ada punya rumah. Itulah perkembangannya Bu. Dari tahun ke tahun sampai sekarang kita di samping
kita miliki 3 lokasi, mesin sekitar 80, border high speed, border manual dan lain. Border komputer kita sudah punya 6 unit di 3 lokasi. Ini sejarahnya, saya masih ganteng, Bu. Itu masih banyak rambut saya, Bu. Itu lanjut. Itu ini anak saya yang kecil itu, Bu. Itu anak saya yang sekarang perancang busana, Pak, desainer di Bandung, Bu. Kemarin dia ke Istanbul, Turki fashion show-nya. Itu Ibu Bupati itu. Itu kejadiannya 93, Bu. Nah, itu udah di situ kita numpang dulu, Bu, di rumah orangnya. Numpang 7 tahun enggak bayar sewa rumah. Lanjut. Ini muslimah dulunya, Bu. Inilah, Bu. Kita nyewa sebelah tuh. Sebelah sana Pak Epi sebelum ke pasar. Nah, ini tuh. Lanjut. Ini depan ini kita nyewa dulu Pak Epi. Depan muslimah sekarang nih. Alhamdulillah ini dijual oleh orang punya rumah, orang punya tanah dulu kita beli, kita bangun. Lanjut. Ini struktur muslimah banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah memakai 2 orang dokter untuk instruktur kita. Kemudian ada admin kita sekarang udah 4 ini, Bu. Yang pertama bagian perkantoran, yaitu Yona, bagian ADN, bagian digital marketing, bagian konten kreator, bagian desain, Bu. Ada 4 bagiannya. Nah, lanjut. Ini Bu, ini dokter ini yang kita pakai sekarang dari UNP nih, Bu. Mungkin tuh Bu tahu lah kan. Nah, lanjut. Ini saya yang kecil ini, Bu. Dia tamat UPI Bandung, alhamdulillah sudah tamat Esmut, Sekolah Busana Prancis. Juga tamat Sekolah Busana Korea, Bu. Lanjut. Ini anak saya yang kecil, dia ahli di IT nih, Pak. Buat program perusahaan, buat website, ini dia. Tapi dia di Jakarta, Pak. Nah, ini dia, itu skillnya. Lanjut. Ini nanti Elia Mezar itu adalah instruktur kita. Lanjut. Ini muslimah sana, Ibu. Udah sana dulu, Bu, ya. Lanjut. Pepi belum ya? Udah, Pepi? Belum ya. Itu muslimah yang di sana, yang di Asam Jawa, Pak. Kami tinggal di rumah tadi. Coba lihat, balik lagi. Balik. Itu di situ kami tinggal, tapi ini separuhnya ada kantor nih, Bu. Ruang desain, Bu. Lanjut. Ini depannya. Ini 3 bodi komputer. Lanjut. Ini di sini ya. Ini yang dulu sekarang nih. Ini pramerik kita kurangnya 6 kali 5 meter, Bu, yang depan itu. Lanjut. Ini Muslimah Grup 6 suku. Bu, belum sana ya. Belum dekat Kodim nih, di pinggir jalan Sinda Sumatera, Pak Epi. Nah, kalau kita mau ke tinggi, pas di lampu merah. Di sana ada 2 bodi komputer. Di Asam Jawa ada 3 bodi komputer. Jadi bodi komputer semuanya 6. Lanjut. Ini yang lantai 2 tadi, Bu, udah lewat tadi ya. Lantai 2. Ini di sini. Lanjut. Ini bodi komputer yang kiri. Yang pertama 2007. Ini 2012. Ini lanjut. Ini 2012. 2021 terakhir ya. Ini yang terbaru. Mesin bodi komputer yang terbaru dan yang paling canggih nih, Bu, yang terbaru. Lanjut. Jadi satu lagi ini yang penting, Bu. Alhamdulillah Muslimah Group sudah launching sebagai lembaga kursus berbasis pesantren. Jadi lembaga kursus dan industri berbasis pesantren. Nah, itu kok baru, Bu. Bako basis pesantren loh. Karena kita menerapkan pendidikan agama, Bu. Jadi sehari-hari anak-anak magang PKS ini pakai absen ya. Pakai absen sholat ya. Nah, kemudian kita juga mewajibkan berdoa, berselawat di sini. Nah, dia mengajarkan etika sopan santun, berdoa. Kemudian mendayakan baca Quran. Jadi ternyata Pak Epi, Bu, saya kan udah lamanya melatih-latih orang kan, termasuk di Balai Diklat NC. Ternyata yang penting itu dada dulu, agama dulu, Pak Epi. Jadi kalau muslimah dada yang kita isi dulu, bukan skill dulu. Nah, selama ini terbalik, kepala diisi berdada kemudian terbalik. Lanjut. Ini Muslimah Group Asal, alhamdulillah sudah banyak bekerja sama ya. Nah, ini kerjasama kita. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kerja, Kementerian Perindustrian kita dengan Balai Diklat Industri, dengan Pemda Sumbar Riau Jambi, dengan Perguruan Tinggi UNP, ISI Padang Panjang, Universitas Mayamin, Akademi Hakim, Universitas Taman Siswa Padang. Dengan industri kita sudah kerjasama dengan PT Sretek Sukarjo, Kadin, Kemenak, Kota, Kabupaten, dan dengan koperasi dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini yang penting nih. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan 28 SMK Sumbar Ria Jambi ya. Ini tidak apa-apa saya sebutkan. Ini sangat erat hubungannya dengan kita kan. Pertama SMK 8 Tebo Jambi, SMK Islam Terpadu Inhu Riau, SMK 1 Tebo, 1 Merangin. Ini 1 Merangin ya. Yang tadi 1 Merangin, 10 Merangin Jambi,
6 Padang, 1 Ampek Angkek, 1 Tanjung Palu, Sijunjung, 3 Payakumbuh, 3 Solo, 1 Luak, 50 Kota, 1 Lembah Wanti, 1 Soluntuk, 4 Sijunjung. 4 Sijunjung di Kalian Jauh. SMK 2 Gorontalo di Kayuaro. 1 Sungai Rumbai, 1 Lintau, Tanah Datar, SMK Muhammadiyah Sungai Bar Jambi, SMK 4 Tanjung Jabung Timur. Ini paling jauh nih Pepi, dekat dengan Pulau Tungkal ini. Saya udah ke sana tuh. SMK 1 Tambusai, ini Pasir Pangalengan jauh lagi nih. Perbatasan Sumatera Utara. Di Pasir Pangalengan ada 3, SMK 1 Tambusai, 2 Tambusai Utara, 4 Rambah, SMK 1 Gunung Talang. Ini terobosan kami yang baru, Bu. Selama ini kami hanya kerjasama dengan SMK Busana. Sekarang udah masuk IT, Bu. Jadi SMK 1 Gunung Talang ini tuh tidak ada apanya, Pak Epi. Kami kerjasama untuk IT, bidang untuk digital marketing, dan konten kreator. Jadi SMK 1 Gunung Talang, SMK 1 Rengat. Saya udah kemarin udah diundang sebagai penguji SMK 1 Rengat, SMK 1 Solo, SMK 2 Gunung Talang, SMK 5 Sijunjung di Padang Subesuk. Yang terakhir kita SMK 1 Solo Selatan udah yang lanjut. Jadi ada 28 SMK. Juga kita kerjasama dengan SMA, bukan SMK aja. SMA 2 Sumatera kita pernah melatih jahit Pak sana, yang di pinggir jalan tuh. Nah, ini banyak SMA Solo banyak ya, ada 16 semuanya SM. Dengan MAN juga kita kerjasama, MAN Kota Solo, MAN Kabupaten Solo. Jadi kita tidak hanya dengan SMK saja, dengan SMA juga. Lanjut. Dengan SMP juga nih kebanyakan ini produk ya, produk. Kemudian pondok pesantren juga pameran. Nah, nih. Alhamdulillah kita 2009 PP udah pameran di luar negeri di Pulau Pinang, Berenang. Belum ada pesawat. Kita dulu lewat Medan dulu. Ibu juga sudah pernah kalau pameran di Kuala Lumpur tuh. Lanjut. Ini prestasi kita lanjut. Ini sertifikat lanjut. Ini ibu waktu di Beijing. Itu proses tek nawarina. Lanjut. Ini di Beijing lanjut. Ini dengan Dubes RI untuk Cina lanjut. Ini saya enggak ngeposek baby. Hanya untuk mengundang anak-anakku. Ini kolam renang terbesar di Asia di Pulau Bintan kan lanjut. Alhamdulillah sudah pernah juga di Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand. Inilah lanjut. Ini anak saya yang perancang busana. Sekarang dia di Bandung, yang kembali dari Turki ini. Lanjut. Nah, ini anak saya yang model Turki itu dia merancang dulu tuh. Yang model Turki itu. Nah, ini dia di Turki anak saya. Febri Nazipah, SPD. Nah, lanjut. Ini di Hagia Sophia ya, yang sangat terkenal. Itu di pantai salah satu pantai di Istanbul ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah saya juga dekat dengan Pak Lama, Gubernur yang lama, dengan Bu Nepi juga sering konten apa juga. Lanjut. Dengan Pak Gubernur sekarang alhamdulillah juga sudah dekat. Ini kebetulan Pak Wakil Gubernur udah kesini nih Bu. Udah datang ke sini ke Muslimah nih. Lanjut. Nih Pak Wakil Gubernur kesini dulu. Nih, dia membuka pelatihan, kami kerjasama pelatihan dengan perantau Bu. Ini terobosan baru juga nih. Jadi yang biayai perantau, kita yang melaksanakan. Lanjut. Nah, ini kita kerjasama dengan UMP, ini Dekan Fakultas Perwisata dan Perhotelan. Pak Rektor ya, Pak Genepi langsung kebetulan ibu sama sekolah sama ibu nih Bu. Ibu Pak Rektor sama ibu sama kuliah dulu, sama SMA. Lanjut. Ini saya juga dengan Pak Rektor Unitas. Saya pernah juga diundang Pak sebagai pemakalah di Unitas untuk pembekalan mahasiswa PKL. Nah, lanjut. Ini Ketua Dekopi Sumatera Barat. Lanjut. Ini dengan Pak Wali Kota udah berapa kali ke sini. Dan alhamdulillah dengan Wali Kota kita sangat banyak mendukung perkembangan lembaga khusus kita. Lanjut. Dengan ini ya, Pak Wali Kota yang meresmikan mesin di bawah kami. Udah lihat ya, mesin bodi komputer bawah di Pak Wali Kota meresmikan 2017. Lanjut. Ini kunjungan Pak Wakil Wali Kota. Lanjut. Ini Ibu Wakil Wali Kota. Lanjut. Pak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati Solo. Lanjut. Ini alhamdulillah Pak Polres juga ke sini dulu Bu. Pak Polres Solo. Nah, ke sini juga. Karena di balik kunjungnya ada banyak logo-logo Pak IP. Lanjut. Ini dengan Pak Wali Kota Padang Panjang, Pak Bli Amran. Lanjut. Ini dengan kebetulan alhamdulillah kita juga dikunjung oleh Sekda Kuantasi Gigi karena kita udah kerjasama dengan Kuantasi Gigi. Ini Pak Amir Media adalah eksportir yang ikut membina kita, eksportir yang terkenal ini. Lanjut. Wakil Bupati yang lama, Wakil Wali Kota Solo yang lama kita dekat ini sama beliau ini. Lanjut.
Ini salah seorang dari itu kita, Dr. Dinalis Kobal. Lanjut. Ini alhamdulillah kita bekerjasama dengan UMI. Ini kita diundang ke kampus UMI Solo nih. Nah, Pak Rektor Profesor Dr. Sarwali Akbar. Lanjut. Ini dengan Dr. ini itu saya Ibu Pak Pipi tahu nih. Orang Busana nih, BMP. Orang Solo ini. Lanjut. Ini Dr. Watanto, aku bawa Bepi. Udah pernah di sini Bepi. Jadi Pak Dr. Watanto udah pernah ke Muslimah dulu. Lanjut. Ini di SMK 6 Padang. Nah, ini ya udah kerjasama SMK 6 Padang. Lanjut. Dengan SMK 8 Padang, Pak Deta sekarang udah 6 sekarang. SMK 1 Pikumbo, Pak Idil Wadi. Lanjut. Ini SMK 1 Lembah Mati Pak Usni, saya juga sudah diundang ke sana. SMK 1 Susanto juga sudah diundang ke sana. Lanjut. SMK 3 Pikumbu juga sudah diundang ke Pikumbu. Lanjut. Ini dengan Ketua Kadin, alhamdulillah kita kerjasama yang sangat intens dengan Kadin, Pak. Jadi setiap kegiatan kita melibatkan Kadin. Ini Kepala SMK 3 Sorok, Pak Idasel ini. Yang dekat di sini, Pak, sekitar 5 kilo. Kemarin kita kunjungi. Lanjut. Ini Ibu Inang ya, Kepala SMK 8 Debo. Ini Ibu Remani orang Lantanyang nih. Kepala SMK 1 Debo orang Lantanyang. Ini sekolahnya sudah maju nih. Kemarin kita bantu PK-nya. Pusat keunggulan. Lanjut. Ini dengan SMK 10 Merangin Pak Azari, ini Pak Indra ya, ini kepala sekolah Anda ya, Pak Indra, kepala 1 SMK di Bangko nih Pak. 1 Merangin ini di Kota Bangko, kalau yang 10 Merangin udah dekat ke Sarolangun. Nah, lanjut. Ini SMK Bukit Sundi, SMK 1 Untalang udah kerjasama. Lanjut. SMK Muhammadiyah ini terima kasih ya Pak. Ini SMK Muhammadiyah ini walaupun demokrasi tapi sekolahnya luar biasa Bu. Bengkelnya sangat besar, Pak. Nah, ini sudah kerjasama dengan Singapura tuh. Yang sebelah kanan SMK 4 Tanjung Jabung, Pak Sufan ya. Ini sangat jauh nih, udah dekat dengan Kuala Tunggal. Lanjut. Ini SMK 1 Multazam Riau udah juga ke sini. Dengan Kemenak, ini udah kerjasama MOU kita. Lanjut. Ini dengan SMK 4 Rambah Riau, SMK 1 Gunung Talang, Bu Sri. Lanjut. Dengan Pak Wardana, ini SMK 1 Tambusai, Pak Tanabi, SMK 2 Tambusai Utara. Lanjut. Ini dengan SMK 1 Rengat datang 3 mobil ke sini Pak. SMK 1 Rengat dulu 3 mobil ke sini. Ini SMK 1 Solok. Lanjut. Ini dulu yang juara di Sidoarjo. Lanjut. Ini dulu kenang-kenang aja. Lanjut. Ini lanjut aja. Ini produk kita. Cuma banyak yang belum diambil fotonya. Lanjut. 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 Ini rajut menikah Bu, yang ini sedang viral sekarang nih, rajut menikah dengan tangan. Ini bordir. Lanjut. Ini kerjasama dengan Balai Diklat. Kita sudah 7 tahun Bu, kerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang di Tabing, BDI Bu. Saya udah 7 tahun jadi instruktur di sana Bu. Nah, lanjut. Ini di Padang Balai Diklat. Itu kira-kira saya yang pandang Pak Pi, mungkin pegang sembilan Pak Pi. Sebelum kita masuk ke nanti penilaian, nanti saya minta nih barang bukti nih barang. Tadi itu kan dokumen, sekarang dokumen hidupnya. Untuk itu kita minta anak kita mana sih dari SMK 1 mana. Kami sendiri sebagai orang yang sudah cukup lama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya yang membidangi masalah pelatihan kerja, kami sudah cukup mengetahui sepak terjang Pak Alito dan Ibu dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Alito juga sudah banyak berkiprah di dunia khusus ya Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Jadi RPK ini memang termasuk beruntung karena ada 2 lembaga pembinanya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan. Ya. Namun sekarang khususnya akreditasi Pak di Kementerian Pendidikan itu tidak ada lagi. Oh iya. Khusus untuk lembaga pelatihan itu hanya diakreditasi oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja. Iya. Yang perpanjangan tangannya kita di sini Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, dan tadi Pak Alito memperkenalkan Pak Epi sebagai sejawat. Kebetulan beliau adalah ketuanya KRPK kita di Sumatera Barat, dimulai dari akhir tahun kemarin ya Pak Epi. Nanti beliau akan punya masa kepengurusan selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini Bapak kami kesehariannya diberikan kewenangan sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, namun status kami juga sebagai asesor akreditasi.
Bapak memang bilang dari testimoni secara langsung itu memang penting, Pak. Iya. Namun ketika kita tidak bisa menyampaikan testimoni itu dalam bentuk dokumen yang akan dinilai, hasilnya juga tidak bisa. Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Karena pembuktian sekarang itu based on paper. Iya, betul. Nah, jadi tujuan kami di sini adalah kita sudah lakukan pre-penilaian dokumen kemarin ya Pak Epi. Iya. Kita juga sudah, walaupun kita nggak jadi datang kemarin karena macet, kita juga sudah menelaah dokumen muslimah dan melakukan sedikit kritis. Kami sendiri sebagai orang yang sudah cukup lama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya yang membidangi masalah pelatihan kerja, kami sudah cukup mengetahui sepak terjang Pak Alito dan Ibu dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Iya. Alito juga sudah banyak berkiprah di dunia khusus ya Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Jadi RPK ini memang termasuk beruntung karena ada dua lembaga pembinanya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan. Ya. Namun sekarang khususnya akreditasi Pak di Kementerian Pendidikan itu tidak ada lagi. Oh iya. Khusus untuk lembaga pelatihan itu hanya diakreditasi oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja. Iya. Nomor panjangan tangannya kita di sini, Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, dan tadi Pak Amito memperkenalkan Pak Epi sebagai sejawat. Kebetulan beliau adalah ketuanya KRPK di Sumatera Barat, dimulai dari akhir tahun kemarin ya Pak Epi. Iya. Nanti beliau akan punya masa kepengurusan selama kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini Bapak kami kesehariannya diberikan kewenangan sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, namun status kami juga sebagai asesor akreditasi. Bapak memang bilang dari testimoni secara langsung itu memang penting, Pak. Iya. Namun ketika kita tidak bisa menyampaikan testimoni itu dalam bentuk dokumen yang akan dinilai, hasilnya juga tidak bisa. Iya, Bu. Iya, betul, Pak. Karena pembuktian sekarang itu based on paper. Iya, betul. Nah, jadi tujuan kami di sini adalah kita sudah lakukan pre-penilaian dokumen kemarin ya Pak Epi. Iya. Kita juga sudah, walaupun kita nggak jadi datang kemarin karena macet, kita juga sudah menelaah dokumen muslimah dan melakukan sedikit kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Almito selaku pimpinan Muslimah Grup Solo, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya cintai. Saya selama di Muslimah Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Yendari Putri Melda, perwakilan dari teman-teman Berapa orang semuanya? alumni SMK Negeri 1 Merangin ke Muslimah Grup Solo, 8 orang, 7 perempuan dan 1 laki-laki. Iya. Kami selama di sini magang selama 1 bulan. Kemudian selama di sini kami belajar tentang menjahit baju kurung, baju basibat, menjahit dasi, dan jilbab. Kemudian juga belajar mempacking. Selain belajar menjahit, juga dilaksanakannya absen sebagai rutinitas, yaitu absen sholat subuh, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya. Dan juga sholat 5 waktu yang paling penting. Sebelum kegiatan doa dulu. Sebelum kegiatan melakukan doa, bersalawat, Baca Quran. dan baca Al-Quran. Dan apa skill tambahan yang kami berikan apa? Yang tambahan di luar itu apa tambahannya? Mengenai ketiga. Bersih-bersih, kayak mengikuti standar kebersihan muslimah, terus disiplin. Masuk jam berapa masuk? Masuknya jam 7:30 itu harus di sini. Iya. Terus masuknya itu jam 8. Iya, 7:30 dari sini ya. Iya, Keluar? jam 8 harus di sini. Keluarnya jam 5:30. Bisa juga lembur juga Pak. Iya.
Ini saya minta aja sedikit ya. Apa perubahan yang terjadi pada diri Anda sebelum dan sudah muslimah? Nah, itu yang penting ini. Lebih disiplin dan bertanggung jawab. Apa coba jelaskan? Kayak misalnya di sana kan sering bangun kesiangan tuh Pak, kayak jam 5 baru bangun. Di sini kayak jam 4 itu harus sudah bangun buat isi absen. Absen terakhir subuh jam berapa? Absen terakhir. Udah ada absen terakhir jam 5 ya. Apa lagi yang perubahan pada diri ini? Lebih rajin lagi. Mungkin kayak di sini juga dari hal yang kecil Pak, menghidupkan lampu, infocus atau wattless itu juga dipelajari di sini. Dari hal-hal yang kecil juga dipelajari. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dulu pada Yunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan Muslimah Group, tim akreditasi LALPK Sumatera Barat, yang saya hormati Bapak pimpinan Muslimah Group Solo, dan seterusnya teman-teman yang saya cintai. Langsung saja kepada pengalaman saya selama di Muslimah Group Solo. Tamat mana nih tamatnya? Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayatul Mukmin, biasa dipanggil Rahmi. Saya alumni dari SMK 3 Kota Solo, tamatan tahun sekarang. Belum terima ijazah ya? Belum, saya belum terima ijazah Bapak dan Ibu. Lalu saya masuk ke sini 2 hari setelah acara perpisahan. 2 hari setelah acara perpisahan, saya mengajukan diri sebagai karyawan di Muslimah Group Solo, dan alhamdulillahnya saya langsung diterima. Lalu saya di sini sudah bekerja hampir 3 bulan. Untuk bulan pertama saya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000, dan untuk bulan kedua saya mendapatkan gaji sekitar 1 juta lebih. Nah, sekolah ya, nah sekolah. Yang ketiga belum ya? Lalu untuk gaji yang ketiga saya belum ambil. Belum terima gaji ya. Ya. Setelah itu, walaupun profesi saya di sini sebagai karyawan, tapi saya juga ikut mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari magang dan juga teman-teman PKL, seperti sholat dan juga mengaji. Lalu hal yang saya lakukan di sini adalah, yang pertama saya juga melakukan pelatihan selama beberapa hari, seperti menjahit kaju mini, menjahit dasi mini, menjahit baju basiba mini. Lalu alhamdulillahnya saya langsung dipercaya untuk menjahit baju produk oleh pihak Muslimah. Lalu untuk perubahan diri saya sebelum dan sesudah masuk di Muslimah Group Solo ini cukup besar. Sebelumnya saya orang yang tidak terlalu disiplin, tetapi di sini saya dididik untuk menjadi disiplin. Sebelumnya saya tidak terlalu menjaga kebersihan, tapi saya sekarang dididik untuk sangat menjaga kebersihan di Muslimah Group Solo. Standar Muslimah ya. Iya. Lalu Bapak Almito juga memberikan saya peluang untuk mengenal dunia industri lebih dalam lagi, untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang jabatannya lebih tinggi daripada saya, dan juga memberikan pengalaman yang baru terhadap hidup saya. Dan mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Lalu pesan dan kesan saya selama di Muslimah itu memang ternyata meningkatkan ibadah itu lebih penting daripada meningkatkan skill. Alhamdulillahnya setelah saya di Muslimah, saya sudah mulai melaksanakan sholat sunnah dan juga mulai berlatih untuk berpuasa. Udah puasa ya? Alhamdulillah. Saya akhiri kalimat hari ini. Saya juga memohon maaf jika ada salah kata dan salah tindakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.